kayak gue berdua sama tendanya itu gede bang, tenda itu gede bisa 6 orangan gitu kan. Nah itu gue cuma bertiga. Taskia tuh emang gue suruh taruh pojok nih. Teh lu nih ada perempuan nih, nangis baik bisa 6 orangan gitu kan. Nah itu gue cuma bertiga. Taskia tuh emang gue suruh taruh pojok nih. Teh jangan diikutin teh. Sama mereka ini, jadi sebelum perjalanan itu ada lagi nih gue perjalanan gitu. Nah itu dengan kuntilanak yang sama yang suka teriak-teriak gitu, teriak bang. Jadi kayak pada umumnya kalau kuntilanak kan ketawa ya, kalau ini mah belum teriak. Berdua nih, gue bangun bang, gue masih bangun gitu ngejagain mereka gitu. Tiba-tiba si Yogi itu bangun begini bang, langsung nengok ke gue, kayak semacam lu siapa gitu. Nah itu benar-benar wahnya serem. Rambutnya kayak Bang Ale gitu, cuman lebih panjang lagi. Mukanya berantakan bang, kayak ada apa belatung gitu atau apa, gue nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan Jejak Backpacker Misteri kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Ciremai beberapa tahun lalu, tepatnya sekitar tahun 2018 lalu. Yeah. Seperti apa cerita dari narasumber tersebut? Saksikan setelah OMG yang satu ini. Kembali lagi bersama saya, Ale, dan narasumber kita, Bang Iqbal, atau biasa dipanggil dengan Bang Bale. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Oke, totalitas Bang. banget nih. Assalamualaikum nih Bang. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Selamat datang ini. Di tempat yang kayak gini malam. Ya. Udah jam 11 nih. Di tempat yang agak sebenarnya agak ini juga Bang sensitif ya. Nih. Agak sensitif. Tapi demi kami menyanggupin dari subscriber atau dari teman-teman semua nih Bang. Mereka pengen banget cerita di outdoor dengan totalitas di lingkungannya mungkin yang seperti inilah ya. Jadi Bang Bale ini kan waktu tahun 2018 lalu mendaki di Gunung Ciremai. Dan waktu itu berapa orang Bang rombongannya? Jadi kalau untuk di tahun 2017 itu gue bawa orang cuma 5 orang. Oh 17 apa 18 ya? Enggak, kalau yang 2017 ini sekitar 5 orang. Kalau untuk yang 2018 ini yang kita mau ceritain ini itu cuma 3 orang doang gue Bang. 3 orang. Jadi yang 2-nya itu dari Jakarta gitu. Gue sendiri dari Depok. Nah temen gue itu jadi yang satu namanya Yogi, yang satu namanya Taskia. Jadi itu gue bertiga, benar-benar bertiga tuh gue ke Gunung Ciremai gitu. Oh gitu. Jadi mungkin langsung aja kali Bang ya untuk menceritakan pengalaman horor mungkin Bang ya. Ini bukan horor lagi karena si abang itu juga barusan ngeliat, si teteh ini juga ngeliat juga itu, wah gila juga ini tempat ini, aduh nggak nyangka gitu ini kita. Jadi gue ceritainnya emang Ale, untuk perjalanan gue kali ini ke Gunung Ciremai lagi. Jadi gue ke Gunung Ciremai itu sekitar berapa ya? 5 kali ada. Nah untuk yang di tahun 2018 ini gue tuh naik cuman bertiga Bang. Gue, terus ada nama teman gue Taskia, ada satu lagi namanya Yogi gitu. Jadi ini sama kayak perjalanan gue yang di 2018, gue naik pakai bus lagi Bang gitu. Gue naik bus itu Luragung. Setelah gue naik bus Luragung, kita nyampe nih Bang. Kita nyampe di Gapura Ciremai loh. Kan ada itu Bang yang apa namanya kayak puteran gitu sih, kayak apa sih gue nggak, Tugu itu. Ya. Iya, jadi sebelah Tugu itu ada Indomaret tuh. Gue jalan malam Bang, itu sekitar jam 9 gue jalan dari Jakarta ya, Pasar Rebo. Gue naik dari Pasar Rebo, nyampe di Gapura itu sekitar malam jam 12 apa jam berapa gitu, apa jam 1 gue lupa. Terus kita itu tidur di yang Indomaret itu Bang. Gue tidur di Indomaret itu karena
teman gue yang biasa gue kontak itu nggak bisa gitu kan, nggak bisa dihubungi gitu, mungkin lagi biasanya ada acara atau apa, karena sebelumnya gue nggak ngontak dia duluan gitu ya, ada namanya Abah. Pas udah gitu gue bertiga bermalam di depan situ. Oke, gue mutusin nih setelah jam berapa ya, jam 3 tuh gue mutusin pindah ke base camp gitu, karena hawanya gak enak juga udah gitu kan. Yang namanya pendaki otomatis kan kayak bawa uang tuh belum beli saku entah banyak atau apa kan, tetap aja kita mawas diri ya. Setelah kayak gitu ya udah akhirnya gue untuk mutusin buat nggak tahu ya bang, gue dicinta banget nih sama jalur Linggasana, benar-benar gue dicinta banget nih sama jalur Linggasana. Akhirnya gue naik ke Linggasana, ke base camp Linggasana tuh. Gue bermalam di situ sampai apa ya, dari jam 3 itu kita tidur lah, istirahat nyampe jam 5:30 itu kita di base camp. Nah temen gue yang cowok itu sholat, terus gue sholat juga sebelum kita mau melakukan pendakian pagi-pagi hari jam 6. Nah setelah itu ada namanya si Akang Warung itu, gue nggak tahu namanya siapa, itu emang gue udah sering kunjungin, tapi gue nggak tahu nih bang, kayak lu mungkin kalau biasa naik gunung gitu kita tahu penjaga warung itu doang, cuman kita nggak tahu namanya. Iya, dari situ langsung udah apal gini-gini. Bang, biasanya kan kalau di Linggasana itu kita bayar Simaksi itu dapat nasi goreng tuh sama sertifikat. Nah itu dapat tuh, jadi gue minta nasi gorengnya itu duluan gitu. Nah itu kita juga bisa minta di akhir pendakian gitu. Setelah di akhir pendakian itu bisa kita minta buat dibikinin. Nah tapi berhubung kita belum kena nasi kan dari semalam gitu, ada yang pulang kerja, sama-sama pulang kerja semua. Pas udah gitu udah kita minta duluanin tuh pagi-pagi jam 5:30 kita dibuatin nasi goreng sama si Akang, dibuatin deh udah. Nah si Taskia ini ngomong gitu sebelum jalan itu di rumah, Taskia itu ngomong ke gua bang, bang Taskia PMS gitu. Waduh, itu gila tuh bang. Taskia PMS bilang gitu. Wah, terus gimana? Mau dikasih apa enggak? Si Taskia ini udah bener-bener pengen banget naik Gunung Cermai gitu, apalagi atap ya kan, atap Jawa Barat. Setelah itu langsung gua kontak ke Yogi, Yok gimana? Taskia PMS, udah nggak apa-apa bang, sikat aja gini-gini. Oh oke. Akhirnya emang ya namanya doa orang tua ya pasti lancar-lancar aja gitu. Nah udah akhirnya minta izin si Taskia. Nah kebetulan gua udah kenal bapaknya kan, bapaknya juga bilang Bal tolong jaga anak saya. Oh iya pak, kita jaga kok, saya berdua sama Yogi nanti ngejagain di sana gitu. Udah gue melakukan pendakian tuh jam 6 bang, gue melakukan pendakian jam 6, udah mulai terang kan, setelah mulai terang udah jalan. Nah sebelum gue jalan sama mereka, gue itu jalan sama 5 orang teman gue yang dulu lebih naik gitu di 2017-nya gue naik. Jadi teman gue ada PMS juga bang gitu. Nah si Taskia itu gue bikin kayak gitu, gue dapet info dari akangnya, bawa bawang putih sama itu kopi, dia bilang gitu kan, sama kopi. Nah pas udah gitu, oke, gue taruh nih di waistbagnya dia, ini pegang ya Ki, jangan sampai di apa-apa gitu, kalau mau ganti softtek kasih tahu nih atau apa gitu, kita bisa jangan di track kan, nanti bisa agak di hutan yang agak nggak terlihat orang lah atau apa, tapi kita dampingin gitu kalau mau ganti softtek, karena kan kalau perempuan itu minimal 4 jam atau 3 jam itu harus ngebersihin ya. Gue nggak ngerti deh tuh, si Teteh mungkin paham gitu. Pas udah gitu udah jadi di kopi sama bawang putihnya itu ditaruh di itu bang. Oh itu gue nggak tahu ya, mungkin keyakinan orang situ atau emang kayak begitu gitu. Barusan denger ya Bang Ale ya, Bang Ale denger sendiri mungkin ke-record lah suara nafas. Oh iya pas gue merinding Bang Ale. Udah kita lanjutin karena yang tadi tulisan diri. Pas udah gitu udah nih gue jalan nih, udah tuh jalan ngetrek. Lanjut ya. Jalan nih ngetrek sampai pos 1 kita ngeres dulu atau apa, karena si Taskia itu gampang terlalu capek gitu karena lagi PMS gitu, gangguan biasa tuh kan pinggang pegel atau apa kan, kita nggak tahu tuh. Udah ngeres lagi, jalan lagi sampai di gue itu mutusin buat ngecamp di kali ini gue kan suka banget di Batulingga, tapi kali ini gue ngecamp di Sanggabuana 1. Oke, gue ngecamp di Sanggabuana 1. Gue nyampe maghrib lagi bang, karena gue jalan santai gitu. Gue nyampe di sana, gue jalan nyantai nih. Setelah jalan nyantai, gue nggak fokus ini. aman ya bang. Pas udah gitu di Sanggabuana 1 gue ngecamp. Nah si Taskia itu udah ngerasa kelelahan atau apa gitu. Kebetulan
apa namanya, kita satu tenda nih, cuman Taskia kita kasih jarak, ada pembatas gitu, ada pembatas. Gue berdua sama tendanya itu gede bang, tenda itu gede, bisa 6 orangan gitu kan. Nah itu gue cuma bertiga. Taskia tuh emang gue suruh taruh pojok nih. Teh, jangan diikutin teh. Ini ngebet banget. Jangan ikutin dong. Enggak we. Oke. Lu di sini aja tuh, di samping lu. Sampai. Wah, gokil. Di sebelah sini aja. Awe izin. Apa? Setelah itu, setelah gua nge-camp tuh di situ maghrib hujan, Bang. Hujan tuh. Jam 7 hujan, Teh, jangan gitu. Gokil banget. Apa jam 7 hujan ber. Wah. Ada kuntilanak lah. Ada kuntilanak dekat tenda gua. Pas sudah itu gua ngasih tahu Yogi nih. Pas sudah dari situ langsung apa namanya? Ada kuntilanak. Benar-benar ada kuntilanak. Gue bingung tuh, Bang. Si Taskia ini PMS, benar-benar PMS. Itu udah gitu Taskia itu mau pipis lagi, bingung. Wah, temen gue udah dengan enjoy, dengerin musik, santai gitu pelan. Sambil ngopi, itu hujan tuh, masih denger hujan. Gue ngerasa bingung nih. Gue ngerasa bingung kenapa suara itu akan terus-terusnya kayak sebelum perjalanan gue sama mereka ini. Jadi sebelum perjalanan itu ada lagi nih gue perjalanan gitu. Nah itu dengan kuntilanak yang sama, yang suka teriak-teriak gitu. Teriak, Bang. Jadi kayak pada umumnya kalau kuntilanak kan ketawa ya. Yeah. Kalau ini mah belum teriak. Gitu. Serem lah, gue panik lah gitu. Setelah panik gitu langsung apa namanya, gue nyuruh Taskia itu buat tidur ya. Ki tidur. Soalnya ini udah nggak ini nih, gue selalu ngasih tahu dia masa yok gimana yok gini bla bla bla. Udah aman bang, aman gitu. Udah setelah dari situ malamnya itu jam 12 bang. Jam 12 itu gue bingung nih. Gue udah jam 12 malam gue bingung. Tiba-tiba teman gue si Yogi itu kan tidur berdua nih. Gue bangun bang, gue masih bangun gitu, ngejagain mereka gitu. Tiba-tiba si Yogi itu bangun begini bang. Langsung nengok gue. Kayak semacam, lu siapa gitu. Itu benar-benar, ini gue ngomong nih bang, demi Allah nih. Itu si Yogi gak sadar diri. Sampai gue digini, maksudnya kayak itu kayak semacam ngingetin gue apa-apa, mungkin dia kangen sama perjalanan gue yang dulu, gue nggak ngerti tuh. Langsung diginiin gue, waduh, itu benar-benar gokil sih bang, menurut gue gokil banget. Langsung udah pas itu langsung sadar, dia langsung gitu kan, langsung mukanya langsung, astagfirullahaladzim, bang maafin gue ya, gue nggak tahu tiba-tiba gitu. Langsung dia benar-benar nggak sadar diri, kayak dia mau nyekek gue gitu kan. Wah ini kok dia udah mau nyekek gue. Udah yuk dibuat tidur udah. Nah si Taskia makin panik kan, bangun lah gitu. Abang nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Ki. Udah akhirnya tidur. Wah sepanjang malam itu bener-bener, gue udah digangguin tuh yang namanya dicermai. Ada gagak lah, ada suara macan lah, apalah itu. Tapi yang serem itu suara nangis emang. Itu ada suara nangis tapi kecil banget. Kalau kata orang-orang kan suaranya kecil, deket ya, yeah. Banget tuh. Ah itu bener-bener gokil tuh. Posisi itu suara itu di belakang tenda gue. Nah yang bikin panik itu ada suara orang jalan nih bang. Udah ada suara orang nangis kecil gitu. Itu ada suara orang jalan gitu. Kita ada suara orang jalan, pak. Gue keluar lah. Hujan posisi. Hujan itu kalau kata orang setan itu berteduh bang. Kalau kita ini kan punya rumah nih, rumah. Yeah. Setan itu kan biasanya ada yang di pohon pisang, ada yang di pohon apa gitu, ada yang di selokan atau apa. Itu biasanya kalau ketika hujan dia akan meneduh ke tempat yang bisa diteduhin, misalkan di dalam rumah atau apa gitu. Biasanya, nah itu gue nggak ngerti entah itu di dalam tenda atau di luar tenda, itu pasti akan ada karena tempat gue tempat-tempat berteduh gitu, tempat-tempat benar-benar berteduh, aman lah gitu dari hujan gitu, meskipun ya rintik-rintik pasti akan ada gitu dari bawah pohonnya itu. Udah dari situ udah suara tapakan, suara nangis yang kecil, gue sebisa mungkin buat tenangin dua teman gue ini. Karena menurut gue kepentingan mereka itu lebih penting gitu. Karena menurut gue pribadi gue bisa jaga diri gitu, bisa jaga diri dengan ucapan gue, dengan bacaan gue atau apapun itu. Jam 1-nya ada rombongan orang Jakarta sekitar 13 orang. Dan dari orang Jakarta itu bilang, rombongan itu bilang, bang ngecamp masih jauh gak? Sangga Buana 2 masih jauh mas, jangan gitu, udah di sini aja gitu, hujan posisi bahaya gitu kan. Setelah gue bilang bahaya,
Gue bilang udah bahaya ini, masa udah tengah malam kalian pada capek, makin gila dah karena gue di sini udah makin gila nih, ini posisi gue bawa perempuan yang PMS, gue bilang gitu. Udah di sini aja. Akhirnya mereka kan kedinginan, mungkin ada yang butuh kopi ataupun gue bikinin kopi, terus ada makanan gue masih hangat, gue kasih mereka tuh. Hujan-hujan masih pakai jas hujan, mereka semua tuh masih pakai jas hujan. Udah mereka sambil makan. Ini di beda lagi suaranya ini. Kalau kata orang dulu nih, ada perempuan yang nangis bay. Udah pas udah gitu, setelah dari situ langsung gue ngerasa kayak udah lu di sini aja pos rombongan itu. Jadi gue punya teman gitu loh. Akhirnya mereka ngecamp di situ rame, dan akhirnya gue merasa aman lah karena ada mereka atau apa gitu. Setelah mereka aman, gue aman nih, gue jadi nggak fokus, sorry bang. Merasa aman karena ada lingkup mereka. Udah akhirnya kita tidur, bangun pagi, bla 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 bla. Akhirnya kita summit itu kita ketemu ada selebgram atau artis juga tuh beberapa. Udah summit kita dapet nih kan, dapet pemandangan indah. Turun. Setelah turun bang, ternyata ini gokil nih bang, ini gokil. Jadi ketika turun itu kita diketawain sepanjang jalan, benar-benar diketawain sepanjang jalan. Dan si Taskia, teh aman ya teh aman dulu. Pas udah gitu dengerin nih. Terus setelah kita turun nih sepanjang sampai pos 1 itu benar-benar gila gitu, benar-benar gilanya itu benar-benar diikutin benar-benar. Sampai Taskia itu nangis bang. Itu nangis sepanjang jalan. Kayak awalnya nggak nangis karena pas turun itu kan turun sore mau menjelang maghrib. Itu benar-benar hujan tuh, turun gue juga hujan, naik hujan, turun hujan ya kan. Udah gila, udah di atas juga kabut gitu. Setelah turun itu kita tuh saling bergandengan nih, tangan nih, bertiga nih. Ayo, udah kayak gue macam buru-buru aja lah gitu karena posisi wah PMS. Emang gokil. Bukannya kita ngelarang untuk cewek buat naik ketika PMS itu kita nggak boleh bang, bukan enggak. Sebenarnya ketika dia bisa jaga diri itu mungkin lebih baik gitu. Boleh aja gitu, bukannya nggak boleh. Tapi menurut gue mungkin lebih baiknya itu ketika PMS-nya selesai atau apa. Berhubung si Taskia udah pengen banget gitu, ya menurut gue nggak apa-apa pengennya, apalagi udah izin orang tua. Ya nggak ada yang ngalahin doa orang tua pastinya bang. Udah pas dari situ langsung udah ketika turun udah kita genggaman tangan sampai hujan-hujan. Anjir bang, gue nyampe di pos 4 atau apa di pos 3 tuh. Itu gue turun begini nih, set penampakannya depan gue pisan. Cewek kalau kata itu kan nyi pelet atau itu nyi blorong ya, apa gue nggak ngerti itu bang, mistisnya di Gunung Ciremai. Samping gua bang sama Taskia sama si Yogi, wah teriak kenceng, nangis langsung. Taskia itu langsung nangis, abang udah tolong gitu, ayo jalan, udah jangan nangis, buru. Itu bener-bener demi Allah bang, bener-bener gue ngerasa panik banget kan di situ. Gue ngerasa bersalah juga nih sama mereka, kok perjalanan gue jadi begini gitu. Nah, ini juga nggak bisa disalahin karena cewek PMS, nggak bisa disalahin. Emang yang namanya kita kutip yang namanya huntu itu emang ada yang gangguin, ada yang enggak, ada yang bisa jaga ke ininya dia, ada yang bisa nggak jaga gitu. Kadang suka ngeganggu tuh dengan hal-hal yang begitulah gitu. By the way gue nggak miara ikan di sebelah sana, jadi itu barusan kayak ada suara ikan. Gue miara ikan di sini dong nih. Itu aneh juga tuh. Pas udah gitu udah terus gue turun teriak. Nah itu gue ngeliat di Gunung Ciremai itu semacam kayak semacam nyi blorong lah. Gue bilang itu nyi blorong lah. Setelahnya itu perjalanan pertama itu gue ketemu Dorwo, yang keduanya itu gue ketemu nyi blorong gitu. Cuman gue nggak ngomong nih sama mereka semua gitu. Mereka yang menjadi saksi di mana ketawaan itu nyata, mereka ngerasain atau apa sampai sekarang. Kalau mungkin mereka tahu itu benar-benar cerita itu gokil banget bang sampai turun. Dan akhirnya pas sampai turun si Taskia gue suruh bersih inilah apa bla 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 bla. Udah akhirnya kita mutusin buat kalau gue ada teman lagi mungkin gue akan bawanya ke jalur Apuy lah atau Linggarjati yang lebih gimana. Tapi tetap kalau Linggarjati kan ketemunya sama juga tuh treknya. Kalau Apuy mungkin lebih aman, gue nggak tahu deh. Tapi katanya orang-orang Apuy juga ada juga gitu. Ya namanya gunung pasti ada lah semuanya. Tapi gue nggak akan kapok lewat jalur Linggasana karena menurut gue Linggasana berapapun kali gue kesana itu akan ketemu dengan hal yang beda-beda. Dan pertama kali gue ketemu dengan nyi blorong di situ. Menurut gue pribadi yang pandangan gue gitu katanya nyi blorong. Tapi ada yang bilang nyi pelet ya, gue nggak tahu. Nah itu benar-benar wahnya serem.
rambutnya kayak Bang Ale gitu, cuman lebih panjang lagi. Mukanya berantakan Bang, kayak ada apa belatung gitu atau apa, gue nggak ngerti. Tiba-tiba tuh kayak ada di sela-sela apa ya, kayak pohon gitu, langsung gitu. Gue kayak apa ya, dari situ langsung udah ayo turun, ini udah nggak baik kayak perjalanan gue pertama gitu. Udah dari situ gue mulai aman lah gitu. Pas udah gitu gini Bang, dari sana langsung gue ngerasa kayaknya nih Ciremai ini penuh kemistisan. Yang benar apa kata orang, kayaknya Ciremai itu gokil, gila gitu. Dari situ gue udah nggak ada kapok sih, cuman menurut gue untuk berhati-hati lagi buat bawa perempuan yang sedang PMS gitu ketika nanjak gunung atau apa gitu. Kita bukan nggak bolehin ya, tapi kalau udah ada izin orang tua, gue yakin itu mungkin karena izin orang tua dan si Taskia itu nggak kesurupan gitu. Gitu menurut gue gitu. Jadi ya mungkin cerita gue segitu aja Bang, cerita singkat gue di Gunung Ciremai gitu, karena kebanyakan emang cerita gue tuh di Ciremai, tapi ada cerita-cerita lain gitu. Bahkan sampai kemarin tuh gue sebelum pandemi awal tahun baru, sebelum tahun baru tanggal 28 sampai 29 gue sama bokin gue ke Papandayan. Itu bahkan sampai gue nge-trek malam, emang gue suka banget nge-trek malam. Cewek gue diketahuin, dan itu dia baru pertama kali juga ngedengerin langsung kayak gitu. Gue bilang udah lama-lama makin mistis juga kata gue kalau emang naik malam gitu loh, atau turun malam gitu. Pokoknya udah hawa-hawa gelap itu kayaknya mereka tuh suka deh gangguin pendaki. Kalau di Ciremai gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk si Taskia ya, Taskia itu sampai sekarang masih naik gunung, apa dia udah kapok nih buat naik gunung lagi? Gue nggak tahu. Terakhir karena kan udah lost kontak sama mereka berdua gitu, udah lost kontak. Terus terakhir tuh kayaknya dia masih naik gunung, cuman gue nggak tahu untuk ke selanjutnya karena kan masih pada kuliah gitu, ya, mungkin sibuk dengan skripsinya atau apa, kan kita nggak tahu. Ada yang kerja juga gitu sambil kerja gitu. Jadi kayaknya nggak kapok juga. Mungkin dari situ dia lebih mawas diri buat jaga diri gitu. Mungkin lebih ke kalau lagi PMS itu mungkin dia nggak akan naik gitu. Mungkin itu pelajaran buat dia juga, pelajaran buat saya juga gitu loh Bang, paling cerita gue. Oke. Tapi untuk PMS-nya itu udah ketahuannya pas mau naik itu? Enggak, jadi sebelum naik pun gue udah tahu, karena dia udah WA nih sama Gomo Egi, kan kita bikin grup gitu loh. Iya. Kita bikin grup, sabar ya, nggak apa-apa. Pas udah gitu, wah ini gila ya Bang, podcast lu ya. Nggak apa-apa ya, punten ya. Bang. Pas udah gitu, gue udah tahu nih, gue dikasih tahu juga. Terus bokapnya itu ngasih tahu juga, bokapnya itu nganterin sampai pas kita naik bus, nganterin dia gitu, ngasih tahu anak saya begini bla bla bla, tolong itu pijit gitu ke kita berdua nih, cowok berdua, ke Yogi sama ke gue gitu Bang. Oke Bang, kayaknya langsung kita sudahi aja mungkin Bang ya. Iya. Nah, udah agak-agak nggak enak ini perasaan, nggak enak ini perasaan. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker yang dibawakan oleh Bang Bale atau Bang Iqbal tentang pendakiannya di tahun 2018 lalu di Gunung Ciremai. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang. Thank you. Terima kasih banyak Bang atas ceritanya. Yuk. Selamat malam.